Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, ya anak hebat semuanya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah yang hari kedua. Mari kita mulai dengan membaca doa semuanya ya. Jika berdoa, tangannya diangkat. Yuk, jika berdoa, tangan diangkat. Ya, kepala ditundukkan. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Nanti di hari berikutnya besok Bu Emi harap sudah ada yang bisa memimpin berdoa. Sudah ada yang berani belum? Misalnya kayak tadi, jika berdoa tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Seperti itu sudah ada yang berani belum? Besok ada yang memimpin seperti itu? Berani? Yang berani angkat tangan. Siapa? Siapa? Coba sebutkan namanya sayang. Siapa? Oh, Mas Aliando ya? Mas Aliando ya? Besok ya? Baik, besok yang menyiapkan berdoa, besok yang ngasih apa-apa Mas Aliando. Kemudian berikutnya nanti kalau ada Zoom nanti bisa gantian dengan temannya yang sudah berani. Nah, hari ini kita akan berkenalan siapa saja sih guru-guru yang ada di SD Aisyah. Nanti biar tahu semua. Seperti yang Bu Emi jelaskan kemarin bahwa selain guru kelas 1, yakni Bu Emi sendiri, anak-anak harus tahu guru yang lainnya. Sekarang Bu Emi akan share video tentang perkenalan dari guru-guru yang ada di SD Aisyah. Simak ya, nanti biar anak-anak tahu siapa saja gurunya yang ada di SD Aisyah. Sudah muncul belum, Nak? Sudah muncul? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar apa enggak? Anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Reni Nurfadida, Kepala Sekolah SD Aisyah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama guru Emi Fatmawati. Anak-anak bisa dipanggil dengan Bu Emi. Guru wali kelas 1. Selamat bergabung di keluarga besar SD Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 2A. Nama Bu Guru. Tim Rosiana, bisa dipanggil Bu Nana. Bu Nana mengajar di kelas 2A. Selamat bergabung di SD Aisyah, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama anak-anak bisa panggil Bu Ama. Nah, Bu Ama mengajar di kelas 2B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Sofiati Zahro, biasa dipanggil Bu Ida. Bu Ida mengajar di kelas 3A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, saya Sabila Firdausi Azhar, bisa dipanggil Bu Sabila. Saya mengajar di kelas 3B. Selamat bergabung di SD Aisyah. Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indiati. Untuk tahun ini saya memegang kelas 4A. Selamat bergabung di kelas 4A bersama saya Nur Indiati. Panggilan saya Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Sejawati, biasa dipanggil dengan Bunur. Bunur mengajar di kelas 5. Selamat bergabung di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Walidah Rahmawati, biasa dipanggil Bu Walidah. Bu Walidah mengajar di kelas 6. Tetap semangat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Aisyah pertama yang berbahagia, perkenalkan nama saya Pak Umam Rojiin, biasa dipanggil Pak Umam. Saya mengajar pelajaran kemediaan kelas 2 sampai dengan kelas 6 dan pelajaran PJOK atau olahraga kelas 1 dan kelas 6. Sampai bertemu dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian SD Aisyah, kami lengkapkan. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hauridinul Islam, biasa dipanggil Pak Udin ya. Pak Udin akan mengajar pelajaran PJOK kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama Ibu Abra Rizka Febriani, biasa dipanggil Bu Rizka. Bu Rizka mengajar pendidikan agama Islam kelas 1, 2, dan 3 dan bahasa Arab kelas 1 dan 2. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Guru bahasa Arab. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Bu Guru Khalidatul Hidriah, biasa dipanggil Bu Ida. Bu Guru belajar bahasa Arab dan PA kelas 4, 5, dan 6. Assalamualaikum. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bu Guru adalah Zahra, biasa dipanggil Bu Selen. Bu Selen belajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 3. Selamat bergabung di SD Aisyah Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak-gerak. Gerak, no. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Akbar Vilayati, biasa dipanggil Akbar. Saya berada di Tata Usaha SD Aisyah. Selamat bergabung di SD Aisyah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video perkenalan dari guru, staf, beserta kepala sekolah dari SD Aisyah. Setelah perkenalan tadi dari guru-guru, nah sekarang Bu Emi juga mau memperkenalkan YouTube-nya SD Aisyah. Nah ini, gambarnya ini. Nama YouTube-nya, nama channelnya yaitu SD Aisyah Kamila Kota Malang. Tapi harus didampingi oleh orang tuanya ya. Mau lihat YouTube-nya SD Aisyah. Jadi SD Aisyah itu punya channel YouTube namanya SD Aisyah Kamila Kota Malang. Jadi nanti silahkan boleh dikunjungi, boleh di-like, boleh di-subscribe. Untuk Facebook-nya juga ada namanya Aisyah Kamila. Mas Izaz, Mas Aziz, halo. Ayo duduk sayang. Kamila. SD Aisyah juga punya Instagram. Kalau orang tuanya punya Instagram, nanti boleh di-follow juga Instagramnya Aisyah Kamila namanya. Hari ini kita juga akan belajar tata krama. Tata krama itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu tata krama? Iya, pinter sekali. Siapa ya tadi ya? Mbak Akila ya? Ya, jempol untuk Mbak Akila. Ya. Nah, kalau misalkan ada temannya yang sudah bagus seperti itu, berani menjawab, kita beri tepuk jempol. Sudah tahu belum tepuk jempolnya? Sudah ada yang tahu? Seperti ini. Tepuk jempol. 2 kali tepuk. Jempol kanan, tepuk lagi. Jempol kiri, tepuk 2 kali lagi. Kanan kiri, prok prok prok, bagus. Bisa? Ayo kita coba ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, kanan kiri, bagus. Jadi sopan santun itu ada ketika berbicara, berpakaian, berjalan juga ada tata caranya, ada tata kramanya, ada sopan santunnya. Kemudian makan dan menggunakan fasilitas umum, menggunakan barang-barang milik umum itu juga ada tata caranya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tata cara berbicara. Ketika berbicara, nah seperti Bu Emi ini kan sedang berbicara. Itu bagaimana sih sopan santunnya, tata keramanya, adatnya yang baik itu bagaimana? Nah, pertama ketika berbicara itu harus berbicara yang baik-baik. Tidak boleh berbicara yang jelek-jelek, tidak boleh menyinggung orang lain. Misalnya seperti ini. Mas Ihya itu kan sudah diberi nama yang baik ya oleh orang tuanya. Mas Izaz, Mas Aziz, kemudian Mbak Nadia, Mbak Zaskia, Mbak Sila, Mas Ilham, Mas Fatih, Mbak Syafa, siapa lagi nih? Mas siapa ini? Mas Alvin, Mas Aldiano, oh Mas Zen.
kata yang baik-baik. Misalnya yang tidak baik itu kan menyebut namanya dengan nama yang tidak baik. Misalnya, maaf ya, jelek gitu. Itu ya itu kan nggak baik, jadi tidak boleh. Itu tata cara yang pertama, yaitu tidak boleh berkata yang menyinggung temannya, tidak boleh menyebut temannya dengan nama yang tidak disukai atau nama yang jelek. Yang kedua, ketika ada orang lain yang berbicara, ya, itu kita tidak boleh memotong pembicaraan. Misalnya harus menunggu orang yang kita ajak berbicara itu selesai berbicara dulu, baru kita berbicara. Yang ketiga itu harus memperhatikan siapa yang dia diajak berbicara. Misalnya berbicara dengan orang tua, itu pasti harus lemah lembut, tidak boleh membentak-bentak. Begitu pula dengan bu guru, pak guru, atau orang yang lebih tua, itu tidak boleh membentak-bentak, suaranya tidak boleh keras ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Kalaupun berbicara dengan temannya, itu juga harus lemah lembut juga supaya temannya tidak tersinggung. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu tata cara atau sopan santun ketika berpakaian. Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya atau tata cara kita berpakaian? Apa harus pakai baju yang mahal, yang bagus, yang bling-bling, yang banyak permatanya di sana sini? Apakah harus seperti itu? Oke, ayo Mbak Akila. Harus sopan, ya. Boleh. Ada lagi Mbak Sila? Ya, sayang. Oh ya, rapi. Jadi pakaiannya harus rapi, tidak perlu yang mahal, tidak perlu, yang penting rapi. Kemudian sesuai dengan keadaan tempat. Misalnya kita di sekolah itu ya harus pakai seragam, atau misalkan kalau belum ada seragamnya, apakah harus pakai yang seperti baju pengantin seperti itu? Misalnya kalau perempuan pakai baju yang gaun yang kayak seperti pengantin gitu, enggak ya, harus sesuai, pokoknya rapi, bersih, sesuai dengan kondisi dan tempat yang akan kita kunjungi, seperti itu ya. Oke, tadi sudah Mbak Akila sama Mas Aska tadi hebat sudah menjawab. Yuk kita beri tepuk jempol. Ayo. Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kanan kiri. Bagus, pintar. Nah, kita lanjut tentang tata cara berjalan. Ketika berjalan juga kita ada tata caranya, ada aturannya. Ya, misalnya ketika di sekolah, di kelas itu kita boleh lari-larian enggak? Boleh lari enggak? Boleh. Enggak boleh. Tapi kalau di lapangan boleh ketika olahraga berlari ya. Kalau misalnya disuruh berlari ya harus berlari kalau di lapangan. Kalau di dalam kelas harus jalan yang rapi. Kemudian kalau berjalan dengan temannya, misalnya ada temannya laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu harus berjalan melindungi perempuan, pintar. Kemudian, jika ada dua orang perempuan kemudian berjalan bersama satu laki-laki, misalnya mau beli jajan, kemudian bareng dengan teman perempuan yang sekelas atau dengan teman yang lain yang perempuan. Nah, laki-laki itu harus berada di sebelah kanan atau kiri dari perempuan yang dekat dengan jalan raya. Tuh, jadi kalau misalnya berjalan di jalan raya itu laki-lakinya harus melindungi perempuan. Jadi laki-lakinya berjalan di dekat jalan raya. Tuh, kemudian
Kemudian selanjutnya, jika ada satu perempuan, kemudian dua laki-laki berjalan bersamaan, maka perempuannya, temannya itu yang perempuan ada di tengah. Jadi laki-lakinya di sebelah kanan dan kiri perempuan, perempuannya di tengah. Kemudian ketika ada orang yang lebih tua atau gurunya sedang duduk, kemudian anak-anak mau berjalan, harus bagaimana? Anak-anak harus bagaimana? Misalnya Bu Emi sedang duduk di sini nih, misalnya Bu Emi sedang duduk di sini, kemudian anak-anak mau lewat depannya Bu Emi, anak-anak harus bagaimana? Apa langsung lari seperti itu atau bagaimana? Ayo coba angkat tangan siapa yang tahu bagaimana caranya? Iya, pinter. Harus bilang permisi, Bu. Misalnya kalau ibu-ibu yang sedang duduk, tidak hanya kepada bapak dan orang ibunya yang ada di rumah, atau ibu guru dan bapak guru yang ada di sekolah, tidak hanya seperti itu, tapi orang yang lebih tua yang sedang duduk itu juga anak-anak bilang permisi dulu. Ketika temannya sedang duduk, kemudian anak-anak mau lewat juga, alangkah baiknya anak-anak harus bilang permisi. Oke, kita lanjut. Sekarang tata cara makan. Ayo, siapa yang nggak pernah makan? Pasti semuanya pernah makan kan? Setiap hari malah makan, ya? Ya, betul apa enggak? Betul katanya Mas Rian. Iya, setiap hari kita makan. Nah, makan itu juga ada tata caranya, sayang. Pinter yang sopan itu bagaimana? Mbak Akila? Coba. Iya, coba angkat tangan biar suaranya tidak berbenturan di Bu Emi. Oke, Mbak Akila satu, nanti temannya. Siapa Mas? Siapa ini nanti? Mbak Akila dulu, apa sayang? Yang rapi, ya. Ada lagi. Mas siapa ini tadi? Mas Alvin, ya, Mas Alvin. Tidak boleh makan sambil ngomong-ngomong nanti berbicara. Iya, tidak boleh makan sambil berbicara. Ada lagi, Mbak Sila? Pakai tangan kanan, pinter. Iya, pakai tangan kanan. Mas Z? Kepada teman. Apa sayang? Berbagi pada teman. Iya, kalau kalau ada temannya yang tidak bawa makanan, boleh berbagi dengan temannya. Tapi sekarang kan iya tidak boleh pelit. Tapi sekarang kan sulit ya. Ketika pandemi seperti ini kita sulit ya. Kalau mau berbagi dengan temannya itu sulit ya. Nggak boleh malahan, kecuali kalau makanannya dibungkus kayak snack gitu, kayak jajan itu kan dibungkus, itu boleh dibagikan kepada temannya. Tapi kalau makanan yang boleh berbagi. Iya, tidak boleh berbagi bersamaan gitu maksudnya ya. Misalnya ini Bu Emi ini minum ya, ini kemudian dibagikan kepada temannya dipakai bersama gitu tidak boleh kalau sekarang ya. Jadi tidak boleh berbaginya seperti itu, menggunakan alat makan atau alat minum bersamaan itu tidak boleh kalau sekarang ya. Baik, Mbak Syafa? Apalagi? Tidak boleh makan sambil berjalan. Iya, pintar. Tapi siapa ya? Siapa? Aska, Mas Aska, iya pintar. Jadi tidak boleh makan sambil berjalan. Tadi kan tidak boleh makan sambil berdiri gitu ya. Sekarang apalagi
Iya, sambil tidur juga tidak boleh. Harus duduk. Ya, tidak boleh makan sambil berdiri tadi Tidak sudah boleh minum dengan sambil berdiri. berjalan harus apalagi duduk. tidak boleh ya. Iya, makan dan minum harus dengan harus duduk ya, tidak boleh berdiri. Nah, baik dari semua yang sudah anak-anak sampaikan tadi pinter semuanya. Jadi anak-anak sudah tahu tata cara atau sopan santun ketika makan. Aku ini sampaikan supaya anak-anak lebih jelas lagi. Jadi tata cara atau sopan santun ketika makan. Yang pertama, ya tadi sudah benar semua. Yang anak-anak sampaikan tadi sudah benar semua. Yang pertama yaitu tata cara makan. Harus apa dulu? Tangan. Iya, cuci tangan, Mister. Cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan apa saya? Doa. Pintar berdoa ya. Pertama cuci tangan, kemudian berdoa. Setelah berdoa itu harus mentaati aturan makan. Salah satunya tadi tidak boleh makan sambil berbicara, makan sambil duduk. Kemudian menggunakan tangan kanan. Itu adalah aturan ketika makan ya. Tidak boleh makan sambil jalan. Tadi sudah disebutkan Mas Aska. Nah, ketika ini misalnya orang tuanya, ibunya Mas Aliando misalnya sedang masak. Kok baunya sedap ya? Kok sedap ya? Misalnya ibunya Mbak Sila juga Mas Zen semuanya ini kan biasanya masak setiap hari kan masak. Kemudian baunya kok sedap ya? Bu, saya mau mencicipi. Misalnya anak-anak seperti itu, Mas Ihya misalnya, Ma, kok baunya enak sekali sih, Ma? Saya mau mencicipi, misalnya Mas Ihya seperti itu kepada mamanya. Nah, bagaimana caranya? Boleh nggak ketika mencicipi nyam 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 nyam? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh katanya katanya Mas Fian, nggak boleh ya mencicipi makanan atau minuman seperti ini, atau minuman ibunya sedang membuat es yang seger yang enak, es blewa misalnya, itu mau mencicipi misalnya terus boleh nggak? Boleh. Mas Alfian benar nggak? Nggak boleh ya. Jadi mencicipi makanan ataupun minuman tidak boleh dengan tidak bersuara. Kemudian ini ketika sekarang kan apalagi kalau batuk itu kan ini ya orang pada takut ya. Misalnya kalau batuk nah itu bagaimana tata caranya? Ada temannya misalnya terus batuk-batuk harus bagaimana? Harus ditutup ya, pintar. Jadi ketika batuk harus menutup mulutnya. Kemudian ketika bersin juga harus menutup hidung dan mulutnya, apalagi kalau sedang makan ya harus ditutup. Nah, sekarang tata cara yang terakhir nih, tata cara menggunakan fasilitas umum. Menggunakan barang yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan orang lain. Misalnya, bagaimana caranya, tata caranya? Kalau kita misalnya sedang jalan-jalan ke taman, siapa yang dekat dengan taman Singa? Ya, atau ke balai kota, ke mana? Ke alun-alun misalnya seperti itu ya.
Nah, itu fasilitas umum, tempat umum. Nah, kita boleh nggak setelah makan makanan yang ada bungkusnya kemudian kita buang begitu saja? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Harus dibuang di mana, sayang? Di tempat sampah. Pinter, dibuang di tempat sampah. Benar. Nah, selanjutnya karena itu tempat umum, maka kita juga harus menjaga kebersihannya. Ya, kita juga harus menjaga kebersihannya. Apalagi di sekolah atau di kelas. Kalau di sekolah atau di kelas juga kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah kita. Kemudian ini juga jalan raya itu kan juga tempat umum ya. Itu juga harus menjaga sopan santunnya, kita berkendara dengan sopan. Sudah buru-buru ini kamu terlambat nanti misalnya seperti itu terus ngebut gitu ya. Itu apakah boleh ngebut-ngebutan di jalan? Boleh. Nggak boleh katanya Mas Fian, nggak boleh ya. Dari suara motornya juga nggak boleh yang motor yang knalpotnya diblong itu ya, nggak boleh ya. Itu juga nanti akan mengganggu orang lain. Nah, seperti itu anak-anak, tata cara atau tata krama, adat istiadat, sopan santun yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang coba ketika kita Zoom seperti ini. Nah, ini juga kan ada tata caranya. Tadi berpakaian sudah, berjalan sudah, berbicara sudah, ketika makan dan menggunakan tempat umum juga sudah. Sekarang kan kita belajarnya online. Nah, itu juga pasti ada tata caranya. Siapa yang tahu tata cara ketika belajar online? Ketika kita belajar di Zoom seperti ini, tata caranya apa? Ada yang tahu? Nggak boleh pusing. Coba angkat tangan. Iya, tidak boleh berisik. Ketika Bu Guru sedang menjelaskan, maka harus diam semuanya. Iya, harus duduk yang sopan, mendengarkan dengan baik. Kemudian kalau misalnya mau berbicara, kan Bu Eni memberi pertanyaan ini ya. Siapa yang tahu hewan yang mempunyai belalai? Misalnya seperti itu, Bu Eni memberi pertanyaan seperti itu. Kemudian anak-anak mau menjawab, itu bagaimana caranya? Halus. Angkat tangan. Harus apa dulu? Harus apa ini? Iya, pinter, harus angkat tangan. Misalnya kok ini banyak ya yang masuk Zoom itu banyak sekali. Kalau ini kan nggak sampai penuh ya. Jadinya Bu Emi bisa melihat semua anak-anaknya, siapa yang angkat tangan, siapa yang ini kan bisa kelihatan semua. Itu ada angkat tangan nih, raise hand itu. Nah, seperti Mas Aliando ini menggunakan angkat tangan. Ya, yang lain apa sudah bisa dicoba? Mas Aliando sudah bisa, Mbak Zaskia sudah bisa. Yang lain? Nah, ini Mas Izaz Aziz ini sudah menggunakan jempolnya bisa. Ya, sudah bisa, pinter. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, oke, bisa dihilangkan nak raise hand-nya. Oke, sudah pinter. Nanti yang lain bisa nyoba ya. Baik. Nah, sebelum Bu Emi tutup, Bu Emi ada permainan ini. Nanti anak-anak bisa menebaknya ya. Bu Emi share ya. Ini untuk anak-anak 1 SD Aisyah hari Selasa nih. Nah, sudah tampak apa belum? Sudah kelihatan apa belum? Belum ya. Sebentar, oke.
Nah, nanti kita pakai yang level 1 aja. Pilih satu nomor ya dari 10 warna yang berbeda sendiri. Misalnya ini yang berbeda ini ya, nomor berapa? 4. Iya, nomor 4 seperti itu ya. Nanti coba kita coba. 8. Nah, coba ini yang beda sendiri nomor berapa? Nomor 8. Betulkah? Kita lihat coba. Yeay, pinter. Lagi ya. Nah, ini mana yang berbeda? Nomor 3. Coba kita lihat betulkah nomor 3? Yeay, pinter. Ayo Mas Rian juga boleh ikut. 5. Oke, lanjut ya. Nah, ini mana yang berbeda? 5. Oke, coba kita lihat. Yeay. Lagi. 10. Lagi. Oke, ini mana yang berbeda? 10. Berapa? 10. 10. Iya, coba kita coba ya. Betulkah nomor 10? Pinter. Kita coba lagi. Nomor 2. Nah, ini. Nomor 2. Coba kita lihat. Yeay, pinter anak-anak ya. Lagi, lanjut ya. Sekarang nomor berapa? 4. Kita coba ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, sebentar. Ini karena banyak, Bu Emi coba cari yang ini nomornya sudah besar-besar, jadi Bu Emi ganti. Nah, hewan apa yang tersembunyi di layar ini? Jadi anak-anak menebak hewan yang ditutupi tadi ya. Oke, siap ya? Siap? Siap? Siap ya? Oke, nah ini. Coba ini ada gambar apa? Gajah. Oke, kita coba kita lihat ya. Yeay, gajah. Lagi. Apa ya ini gambarnya? Apa? Apa, Mas? Bebek, betul. Coba kita lihat. Yeay, bener lagi. Lagi. Nah, ini coba ayo. Ayam, buaya. Ayam, buaya, apa? Betulkah? Coba kita lihat. Tuh, apa ini? Cicak ya. Cicak. Cicak ya. Lagi. Ini apa? Kuda. Oh iya, betul. Lagi ini apa? Ayo. Apa ini, Mas? Hah? Kucing, ayam. Kucing, ayam, kura-kura. Ayo. Ada yang bilang kucing, ada yang bilang kura-kura, ada yang ayam. Coba kita lihat. Apakah yang sebenarnya? Teng teng teng. Apa ini? Kucing ternyata. Siapa tadi yang betul jawab kucing? Tuh, Mas Rian betul jawab kucing. Siapa lagi? Mbak Akila. Oke, ada Mbak Akila, ada Mas Rian. Siapa lagi ya tadi? Betul. Izaz Aziz? Iya, Izaz Aziz. Siapa lagi tadi yang betul ya? Mas Zen, betul enggak tadi?
Iya, pinter. Mbak Sila juga betul. Lagi ya. Selesai level 1. Masuk level 2, Kak. Mau masuk? Mau nyoba level 2, Kak? Coba. Mau nyoba level 2 apa, Kak? Oke, coba kita lanjut. Nah, kayak gini. Jadi pertama anak-anak pilih warna yang berbeda ya. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini yang berbeda adalah nomor 4. Nah, sekarang coba. Nomor berapa? Nomor 3. Kita coba. Kita coba ya. Kita coba ya. Dicoba apa enggak ini? Oke. Terus siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab 3? Mas Fian. Terus siapa lagi? Siapa, Nak? Mas Aska. Terus siapa lagi yang benar? Nadia. Siapa? Aku siapa? Ayo coba disebutkan namanya. Jangan bilang aku tok, nanti Bu Emi tidak tahu siapa. Mas Aliando. Ya, oke lagi ya, lanjut ya. Nah, nomor berapa? 1? Nomor 1, coba kita buka. Mbak Saskia jawab nomor 1. Kita buka. Mbak Saskia. Lanjut. Lanjut. 10 tambah 10. Ya, oke. Tiga lagi ya. Nomor 10. Oke, kita coba. Kita coba nomor 10. Betul enggak ya? Betul. Dua lagi ya. Ya. Nomor berapakah yang berbeda? Nomor 7. Siapa yang jawab nomor 7? Mbak Syafa. Oke, kita coba ya. Mbak Syafa jawab nomor 7. Yeay, Mbak Syafa pinter. Satu lagi. 5. Ya, betul 5. Jawab. 5. Oke, nomor 5 apa nomor 4? Ada yang jawab nomor 5. Ada yang jawab nomor 6. Coba kita buka. Ayo dihitung. Karena ini terakhir, coba anak-anak berhitung 1 sampai 3. Bami buka. Hitung. 1. Ya, ada yang jawab nomor 5, ada yang jawab nomor 6. Manakah yang betul? Coba anak-anak buka. Ya, setelah hitungan ketiga bilang bim salah bim, gitu ya. Baru Bu Emi buka. Ayo. 1, 2, 3, bim salah bim. Yang betul adalah nomor 5. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sudah ya, sayang ya. Karena sudah jam 9 lebih jam setengah 10, kita akhiri ya. Biar nanti anak-anak tidak capek. Nanti anak-anak boleh istirahat setelah ini. Tidak usah gabung lagi nanti. Setelah ini sudah tugasnya anak-anak hari ini. Ya, suaranya Bu Emi bisa didengar? Bisa? Baik. Tugasnya anak-anak hari ini yakni membuat video perkenalan. Misalnya seperti ini. Halo teman-teman, nama saya. Misalnya Bu Emi perkenalan ya. Misalnya ini ada Mbak Akila, Mbak.
nanti buat sendiri-sendiri. Halo teman-teman, nama saya Emi Fatmawati. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Emi, misalnya seperti itu. Bisa? 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 Ya, nanti seperti itu ya. Jadi buat video perkenalan tentang diri kalian masing-masing, sendiri-sendiri. Kemudian silahkan dikirim ke grup WA. Ya, jadi membuat video perkenalan kemudian dikirimkan ke grup WA. Oke. Sudah jelas tugasnya, sayang? Sudah jelas ya? Baik. Karena kita sudah 1 jam bergabung di Zoom. Sampai jumpa besok. Bertemu lagi di Zoom meeting lagi ya, ya nanti Bu Emi share di ini ya. Nanti besok kita berjumpa lagi dengan materi berkenalan dengan lingkungan sekolah yang ada di SD Aisyah. Mana kelas 1, mana kelas 2, kelas 3 seperti itu ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah sayang bersama-sama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di kegiatan MPLS hari kedua hari ini. Sampai jumpa besok. Bu Emi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.